295 ayat 1 sampai 3, ayat 3 kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihani-Nya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauh kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 2.
Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah segala kejahatan. Demikian bunyinya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, biarlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan ayat 5. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan ayat 2.
Epistel untuk kita pada minggu ini yang diambil dari Matius 24 ayat 45 sampai ayat 51. Mari kita baca secara responsorial. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuan itu tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita mendengarkan khor remaja.
Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 ayat 3 sampai 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Selalu warta jemaat untuk kita minggu ke-8 setelah Trinitatis tanggal 17 Agustus tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nama minggu kita hari ini minggu ke-8 setelah Trinitatis, artinya Tritunggalan Allah dengan topik Allah adalah Hakim. Kedua, statistik 3 diakonia, 4 marturia, 5 dewan diakonia, gerakan 2.000 rupiah untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. A. Persembahan 1. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial HKBP Makassar atau yang akan disalurkan kepada apresiasi siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi.
Kedua, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 yang akan datang, kita mengatakan persembahan di depan altar dalam rangka Pesta Huria atau Pesta Rohani HKBP Makassar. Yang B, program kerja Huria dan anggaran tahun 2022. 7. Jemaat pelayanan, ibadah, kebaktian wilayah bagi kita untuk minggu ini di wilayah 3 atau wilayah Galatia hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 di rumah keluarga Setua JD Huta Galung, Inan H. Bolu Huta Barat SPD, alamat Jalan Gangan Kapal, Kompleks PT IKI nomor 6. Kebaktian tersebut masuk jam 19.30. Kedelapan, pengumuman. A1, wajib mematuhi protokol kesehatan. A2, pelayan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 17 Agustus tahun 2022 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Pendeta Enrico Sinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Tebet Jakarta. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A3, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora STHMM melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamaruna. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A4, Pesta Huria atau Pesta Rohani HKBP Makassar. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria atau Pesta Rohani tanggal 14 Agustus tahun 2022 dalam acara ibadah minggu pada Pesta Huria tersebut akan dipadukan dengan budaya Batak. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah minggu yang biasa dilaksanakan pada pukul 9 WITA pagi menjadi 8.30 WITA atau setengah 9. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu disatukan di Sokotalenta. Kedua, kepada aman, aposo atau remaja dan sekolah minggu laki-laki memakai ulos atau tali-tali. Kepada ina atau naposo atau remaja dan sekolah minggu perempuan memakai ulos dan tali. Sehubungan dengan adanya Pesta Huria atau Pesta Rohani pada tanggal 14 Agustus tahun 2022, dimohon kepada umuman warga yang acara pertanian atau arisan bertepatan dengan acara Pesta Huria tersebut dimohon untuk dijadwal ulang. Kelima, berhubung pada tanggal 14 Agustus tahun 2022 diadakan Pesta Huria atau Pesta Rohani yang dihadiri tamu undangan. Dengan ini panitia menghimbau kepada semua jemaat untuk tidak memarkir mobil di kompleks gereja. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Keempat, tertoripe perbaikan atap dan pelafon gereja Hulu. Sesuai hasil rapat Parhalado tanggal 9 Juli tahun 2022, dana untuk perbaikan atap dan pelafon gereja bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah. Dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu tokoh jemaat, sumbangan eksternal dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun tokoh yang disepakati Parhalado adalah minimal 500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5, undangan rapat panitia tahun kesehatian HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022, Ketua Umum Panitia Tahun Kesehatian HKBP Makassar mengundang seluruh panitia, ketua setiap kategorial dan tim musik uning-uningan untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19
Wita bertempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2022. Gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5 semester genap 2021 atau 2022 maksimum S1. Kepada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi rapot atau ijazah, jika belum ada asli boleh SKHU atau fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik, dan tidak menerima kiriman file atau file dalam bentuk WA dan email. Dapat diserahkan kepada Seksi Pendidikan atau Sekretaris Huria selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2022. Nama dan sertifikat akan dicetak sesuai dalam rapot dan ijazah. Bagian B, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Dalam warta kita minggu ini ada 24 orang yang masih menderita sakit, yaitu Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Buru Simanjunta, Nyonya Banjarnaho JG Buru Manulang, Pak Bulian Buru Pasaribu, Nyonya C.D. Sipayung Buru Mapitubulu, Situa Dr. Randus M. Sinaga MBA, Nyonya Situa G. Manulung M. Buru Sinura, Situa PLM Sinaga Aha Manulung, Nyonya W. Naibaho Buru Pasaribu, Nyonya T. Sitanggang Buru Huta Barat, Nyonya Situa Kapulto Buru Pardede, Nyonya MP Silitonga Buru Samosir, Nyonya Situa T. Saragi Buru Panjaitan, Nyonya Situa G. Simatupang Buru Siregar Insinyur M. Simatupang, Nyonya R. Simanjunta Buru Sinurat, Nyonya OHT Aritonang Buru Huta Barat, Gilbert Nugraha Silaban, Nyonya Situa Dr. Randus Tampu Bulun Buru Siahan, BP Sinaga, Nyonya Edi Sitorus Buru Panjaitan, Nyonya Tepi Sigalingging Buru Silaban, Kevin L. Tobin, Nyonya Situa Ate Simanjunta Buru Siahan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 14 orang, ulang tahun sekolah minggu ada 2 orang, ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. F, jadwal pemakaian Soko Talenta atau sekolah minggu. Nomor 9, keuangan pemasukan dan pengeluaran. Kiranya dapat kita lihat pada warta jemaat yang ada pada tangan kita masing-masing. Untuk saldo huria per 6 Agustus tahun 2022 berjumlah 389.993.974 rupiah. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita di ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita minggu ini dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita boleh untuk mengikutinya dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu belakangan ini kematian Brigadir J menyita perhatian banyak orang masyarakat Indonesia. Ini salah satu contoh dari banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa memang tidak mudah untuk mendapatkan suatu kebenaran, tidak mudah untuk mendapatkan suatu bukti untuk dapat membuat terang suatu perkara. Dibutuhkan waktu, tenaga, dibutuhkan biaya untuk bisa menemukan terang suatu perkara itu supaya jelas bahwa memang untuk menentukan siapa yang benar, menentukan siapa yang salah, tentu itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan kalau kita melihat proses-proses peradilan yang terjadi mulai dari penyidikan sampai dengan vonis, itu membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan walaupun sudah ada vonis, sudah ada ketetapan hukum, tetap masih banyak juga orang yang tidak puas dan menerima hasil keputusan daripada hakim. Bahkan ada juga keputusan yang salah seperti itu. Disinilah kita mau bisa memahami bahwa memang keterbatasan manusia di dalam membuat suatu keadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Keterbatasan manusia untuk dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bisa 100% mengatakan bahwa memang ini benar dan itu salah. Kita selalu memiliki keterbatasan untuk hal tersebut. Tetapi firman Tuhan ingin menyapa kita, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian dengan Tuhan. Nats minggu kita menyapa kita dengan topik bahwa Allah adalah hakim. Dia adalah hakim yang adil. Pengadilan Tuhan adalah pengadilan yang adil. Allah sendirilah yang menjadi hakim yang adil. Tuhan tidak perlu untuk mengumpulkan barang bukti. Tuhan tidak perlu mencari saksi-saksi untuk dia membuat suatu keputusan, untuk menentukan benar atau salah, untuk menentukan menimbang suatu perkara. Sebab Tuhan adalah hakim. Dikatakan jelas tadi di sini, siapa itu Tuhan? Dia adalah hakim yang maha mengetahui, hakim yang maha kuasa, hakim yang agung, hakim yang sempurna. Dia mengetahui tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Tuhan. Tidak bisa persembahan mempengaruhi keputusannya.
Tidak bisa kemunafikan manusia itu mempengaruhi keputusan dia sebagai hakim. Tidak bisa kemunafikan kita itu bisa membuat berbeda keputusan Tuhan. Atau karena kita banyak kasih persembahan, itu bisa mempengaruhi keputusan Tuhan atau tidak? Tidak bisa. Karena kita kelihatannya rajin, itu tidak bisa menentukan, membuat berubah keputusan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam nas kita ini tadi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Allah tampil bersinar. Dia datang, dia tidak berdiam diri. Artinya itu apa yang Tuhan saudara dikasih oleh Tuhan, dia tidak hanya sebagai hakim yang adil. Dia tidak hanya sebagai hakim yang adil yang melihat, tetapi dia juga adalah saksi. Dia saksi yang menyaksikan langsung segala perkara yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Dia adalah Tuhan yang maha hadir, sehingga dia tidak hanya tampil sebagai hakim yang melihat duduk perkara, tidak, tetapi dia datang. Dikatakan dari terbit matahari sampai terbenamnya, dia datang. Dia tidak berdiam diri, dia melihat, dia datang langsung menyaksikan. Maka dia hakim, tetapi dia juga sekaligus adalah saksi yang hadir melihat segala perkara di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ibu bapak saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa tema topik minggu kita mengatakan bahwa Allah itu adalah hakim? Apa yang mau ditekankan kepada kita? Kalau kita membaca di episode tadi, perumpamaan Tuhan Yesus tentang hamba yang setia dengan hamba yang jahat. Ada banyak orang yang berperilaku, ada banyak orang-orang Kristen juga yang bersikap seperti hamba yang jahat itu. Ketika tuannya pergi, ketika tuannya tidak ada di situ, mereka tidak bertanggung jawab dengan tugas dan panggilannya. Mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Dia bukan menjalankan tanggung jawab dengan baik, justru menyalahgunakan tanggung jawab itu. Kalau kita lihat di perumpamaan Tuhan Yesus itu tadi, dia menganggap bahwa tuannya itu masih lama datang, maka dia bersenang-senang, dia makan minum dengan pemabuk-pemabuk. Dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus mau katakan, sekalipun kita ini tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan, bukan artinya Tuhan tidak tahu tentang apa yang kita perbuat. Bukan artinya Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Kenapa? Sebab Tuhan itu adalah maha hadir, maha mengetahui dan maha kuasa. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga mau diperingatkan dari perumpamaan itu. Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa memang kita tidak tahu kapan ajal daripada dunia ini, kita tidak tahu ajal daripada hidup kita ini, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa aku masih muda, aku masih sehat, aku bisa melakukan apa yang aku inginkan. Jangan katakan aku masih muda. Siapa yang tahu umur manusia? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dengan kita pada nanti? Pada esok hari tidak ada yang tahu. Maka dengan seenak-enaknya kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan pergunakan kepada kita. Maka Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita tentang dari perumpamaan tadi, berhati-hati dan berjaga-jagalah. Pada saatnya kita akan bertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kita akan bertanggungjawabkan. Tuhan tidak perlu bukti, Tuhan tidak perlu saksi untuk menimbang kita benar atau tidak. Tuhan sendiri menjadi saksi. Dia menyaksikan kehidupan kita ini. Tuhan tahu apa yang di dalam hati. Tuhan tahu apa yang di dalam pikiranmu.
Tuhan tahu apa yang sedang engkau lakukan sekarang ini. Tuhan melihat, Tuhan mengerti. Sebab Tuhan adalah hakim dan saksi yang maha mengetahui. Maka ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam nas ini dikatakan Allah adalah hakim. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah yang sejati, ibadah yang sejati bukanlah karena banyaknya persembahan yang diberikan kepada Tuhan, tetapi kita mau diingatkan seluruh jalan-jalan hidup kita, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, dari kita lahir sampai kita mati, itu adalah ibadah sejati kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang hamba yang setia tadi dengan hamba yang jahat itu. Jika seorang hamba kelihatannya baik hanya ketika di depan tuannya, tetapi ketika tuannya pergi, dia merasa bebas, dia merasa merdeka, dia bisa berbuat sesuka hatinya. Itu bukanlah hamba yang setia, itu adalah hamba yang jahat. Itu adalah hamba yang jahat. Ibadah yang sejati itu tidak hanya di dalam ibadah minggu saja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Tidak hanya hari Minggu, tetapi dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu 24 jam itu adalah ibadah kita yang sejati. Jangankan hari Senin sampai hari Sabtu, Bapak Ibu, hari Minggu saja banyak orang yang tidak memberikan kesempatannya untuk beribadah. Jangankan itu, hanya 1,5 jam saja beribadah di gereja, tidak semua orang bisa fokus. Tidak semua orang bisa fokus. Hanya 1,5 jam. Belum tentu semua orang mau benar-benar mempersembahkan dirinya untuk beribadah dia. Masih banyak juga orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Jangankan 1 minggu 24 jam, jangankan hari Minggu itu, jangankan 1,5 jam itu, bahkan mungkin hanya khotbah 10 menit sampai dengan 20 menit, 30 menit saja, belum tentu setiap orang mau untuk fokus menerima firman Tuhan. Artinya apa, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yang mau disampaikan kepada kita, Tuhan mengetahui. Tuhan tahu apa yang di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita ini. Kalau seperti lagu remaja tadi, selidiki aku Tuhan. Mampukah kita mengatakan kepada Tuhan seperti itu? Selidiki aku Tuhan. Apakah aku benar-benar setia kepadamu? Apakah aku benar-benar mau beribadah kepadamu? Mampukah kita sebagai seorang Kristen berkata demikian? Selidiki aku Tuhan. Apakah aku benar-benar hidup di dalam Tauratmu? Apakah aku benar-benar hidup di dalam perintahmu? Mampukah kita sebagai seorang Kristen berkata demikian? Selidiki aku Tuhan. Apakah aku benar-benar mau memberikan diriku, mempersembahkan hidupku, mempersembahkan waktuku, mempersembahkan hati dan pikiranmu kepadamu Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan buat kita, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu adalah hakim. Allah adalah hakim yang adil. Dia tahu tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka oleh sebab itu, kalau kita tahu Tuhan itu adalah adil, Tuhan itu adalah hakim yang sempurna, hakim yang melihat, hakim yang mengetahui, kita mau diajar oleh firman Tuhan. Mari kita untuk semakin menyelidiki diri, semakin mau untuk memberikan, mempersembahkan hidup kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tunjukkanlah ibadah yang sejati, bukan hanya karena rutinitas datang setiap minggu ke gereja kita, tetapi tunjukkanlah ibadah yang sejati itu di dalam sikap, di dalam perilaku, di dalam ketaatan kita beribadah, di dalam ketaatan kita mendengarkan perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita berbuat, apa yang kita
Inilah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa Allah itu adalah hakim. Artinya hakim yang mengetahui, hakim yang mengerti, hakim yang melihat dengan secara sempurna sampai ke dalam lubuk hati kita yang perkara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami sama-sama dengarkan pada minggu saat ini. Engkau ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi hamba yang setia, hamba yang mau taat, hamba yang mau untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ini. Kami tahu Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengetahui jalan-jalan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa, yang menjadi hakim atas kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan, kami akan mempertanggungjawabkan kehidupan kami ini kepada Kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk semakin kami boleh memperbaharui hidup kami, semakin kami taat, semakin kami semakin setia kepada Tuhan, untuk mau memberikan hidup kami ini untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada-Mu. Kami untuk mau datang Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami ini menjadi persembahan, menjadi ibadah yang sejati. Mampukan kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak-Mu yang boleh seturut dengan firman-Mu, sehingga suatu saat Tuhan, ketika kami telah Engkau panggil, kami memperoleh kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau. Tuhan berkati juga pada saat ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu kami yang boleh berkumpul pada saat ini. Kau berkati kami Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam segala aktivitas kehidupan kami Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam sekolah. Kau berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan. Tuhan, mampukan kami supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, itu menjadi berkat atas kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, terkhusus kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami tetap mendoakan mereka Tuhan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit Tuhan. Di dalam proses-proses penyembuhan, proses pemulihan, Tuhan berkati semuanya Tuhan, supaya semakin mereka merasakan kasih Tuhan melalui kesembuhan. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita di ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Engkau berikan mereka umur yang panjang, Engkau berikan mereka kesehatan. Inilah Tuhan doa kami, dan kami juga mau berdoa buat kegiatan kami Tuhan di dalam satu minggu ini, dan khususnya Tuhan di dalam rencana gereja Tuhan yang akan melaksanakan pesta rohani. Kami percayakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala persiapan yang boleh dilakukan oleh panitia Tuhan, dan kami seluruh jemaat Tuhan di dalam sukacita boleh menyambut ibadah kami itu Tuhan dengan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 403.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami diserahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.